Dunia sedang menyaksikan sebuah anomali besar di Asia Tenggara. Ketika harga minyak global menembus angka psikologis 100 per barel, kepanikan massal biasanya menjadi reaksi otomatis. Di Kuala Lumpur, antrean kendaraan mengular melampaui blok-blok kota, jeritan ekonomi kelas menengah mulai terdengar, dan stabilitas politik berada di ujung tanduk akibat lonjakan harga diesel yang mencapai 212%. Namun, hanya beberapa ratus kilometer di seberang selat, Jakarta menampilkan wajah yang berbeda total. Kesunyian di SPBU Indonesia bukan berarti kelangkaan, melainkan stabilitas yang tidak wajar di tengah badai global. Dua negara, satu kawasan, namun berada dalam dimensi realitas yang bertolak belakang. Banyak pengamat mengira stabilitas Indonesia hanyalah keberuntungan fiskal sesaat atau sisa kejayaan masa lalu. Namun faktanya, sementara Anwar Ibrahim terjebak dalam retorika kedaulatan energi di atas panggung-panggung internasional, Indonesia sedang melakukan manuver pencurian waktu. Saat publik mengira pemerintah sedang santai, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sedang melakukan operasi senyap di jantung kekuatan energi dunia. Indonesia tidak sedang menghindari krisis. Indonesia sedang mendikte bagaimana krisis itu seharusnya berjalan di wilayahnya. Analisis ini akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik meja perundingan Moskow, mengapa strategi rem anggaran 38 triliun rupiah menjadi kunci penyelamat yang tidak disadari publik, dan bagaimana Indonesia berhasil mengubah ancaman inflasi menjadi posisi tawar geopolitik yang membuat para pemimpin dunia, mulai dari Putin hingga Donald Trump, memberikan rasa hormat yang tidak biasa. Ini bukan sekadar cerita tentang bensin. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara bertahan dari kebangkrutan energi ketika tetangganya mulai kehilangan arah. Malaysia saat ini sedang menghadapi salah satu ujian terberat dalam sejarah manajemen energi mereka. Sejak Februari 2026, lonjakan harga diesel yang melebihi 200% telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh rantai pasok nasional. Ini bukan sekadar angka di papan harga SPBU, ini adalah ancaman eksistensial bagi sektor konstruksi dan logistik. Berdasarkan data dari TA Security, risiko tekanan biaya lewatan proyek telah mencapai titik kritis. Kontraktor lokal yang sudah terikat kontrak jangka panjang tiba-tiba mendapati margin keuntungan mereka habis terbakar oleh biaya bahan bakar. Ketidakmampuan pemerintah Malaysia untuk menahan gejolak ini telah memicu perdebatan publik mengenai kemana perginya hasil pajak dan kekayaan alam mereka. Anwar Ibrahim, yang dikenal sebagai orator ulung, kini menghadapi kenyataan bahwa retorika tidak bisa mengisi tangki bahan bakar rakyat. Masalahnya bukan hanya pada harga yang mahal, tetapi pada kelangkaan yang terencana. Ketika mekanisme pasar dilepas tanpa bantalan fiskal yang kuat, stok bahan bakar di SPBU mulai kosong karena ketidakmampuan distribusi mengimbangi biaya yang melambung. Di bawah kepemimpinan Anwar, Malaysia tampak terlalu percaya diri dengan statusnya sebagai negara penghasil energi. Namun, mereka lupa bahwa memiliki sumur minyak tidak sama dengan memiliki ketahanan energi jika sistem distribusinya bocor dan kebijakan dalam negerinya reaktif. Rakyat kini dipaksa untuk memahami magnitudo krisis secara mendadak, sebuah komunikasi publik yang terlambat dilakukan setelah harga sudah meledak. Ironisnya, negara yang paling vokal bicara soal kedaulatan energi justru menjadi yang pertama kali berlutut di depan mekanisme pasar global. Bagaimana Indonesia bisa tetap berdiri tegak? Strategi Prabowo Subianto bertumpu pada 3 pilar utama yang sangat disiplin dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Pertama adalah disiplin fiskal ekstrem. Di awal pemerintahannya, Prabowo melakukan langkah yang tidak populer di kalangan birokrat, pemangkasan anggaran besar-besaran senilai 38 triliun rupiah. Anggaran yang dianggap tidak efektif, perjalanan dinas yang tidak perlu, dan seremonial dihapus untuk menciptakan dana cadangan perang energi. Pilar kedua adalah penahanan harga berbasis subsidi terukur. Indonesia secara sadar melawan arus global dengan tidak melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar saat harga dunia mencapai 1.100 per barel. Pemerintah memahami hukum besi ekonomi domestik, jika BBM naik, efek dominonya ke harga pangan akan menghancurkan daya beli masyarakat bawah. Dengan ruang fiskal yang lega karena penghematan anggaran, pemerintah memiliki amunisi untuk menyuntikkan subsidi tanpa harus membengkakkan defisit APBN di atas ambang batas 3%. Pilar ketiga adalah manajemen psikologi massa. Prabowo memilih untuk tidak banyak bicara di media domestik mengenai kesulitan yang ada, melainkan menunjukkan stabilitas stok. Pemerintah memastikan bahwa LPG dan BBM tersedia di pelosok negeri bahkan saat konflik Timur Tengah memanas. Ketenangan ini mencegah terjadinya panic buying fenomena yang justru menjadi penyebab utama runtuhnya distribusi energi di Malaysia.
Strategi ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan permainan catur tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas sosial yang menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi. Keunggulan terbesar Indonesia dalam krisis ini terletak pada keberanian diplomasinya. Ketika banyak negara ragu-ragu karena tekanan geopolitik Barat, Prabowo justru terbang langsung ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin. Ini bukan sekadar kunjungan persahabatan, melainkan upaya langsung untuk mengamankan sumber energi dari akarnya. Rusia, sebagai salah satu pemegang kunci energi dunia, menawarkan alternatif pasokan yang tidak bisa diabaikan jika sebuah negara ingin selamat dari badai. Prabowo menerapkan pragmatisme strategis. Dia tidak peduli dengan persepsi politik luar negeri yang bersifat seremonial. Dia peduli pada bagaimana rakyatnya bisa tetap makan dan bergerak. Diplomasi ke Rusia, dan kemudian ke Jepang serta kunjungan ke berbagai pemimpin dunia lainnya, bertujuan untuk menciptakan diversifikasi pasokan. Indonesia tidak ingin menggantungkan nasibnya pada satu blok saja. Langkah ini mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah pemain berdaulat. Pengakuan dari tokoh-tokoh besar seperti Donald Trump hingga pujian dari bangsawan Skandinavia seperti Raja Swedia Karel Gustaf, menunjukkan bahwa kepemimpinan Prabowo dianggap sebagai titik keseimbangan baru di Asia. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton dalam krisis global, melainkan aktor yang mampu bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan besar untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Keberhasilan mendapatkan kontrak-kontrak energi di tengah panasnya situasi Asia Barat adalah bukti nyata bahwa diplomasi tangan besi dalam sarung tangan bludru ini bekerja dengan efektif. Krisis energi 2026 ini pada akhirnya mengungkap kebenaran fundamental tentang kepemimpinan nasional. Kedaulatan bukan berasal dari apa yang kita katakan di atas mimbar, melainkan dari apa yang kita siapkan di dalam lumbung. Visi besar Indonesia bukan lagi sekadar bertahan hidup, melainkan bertransformasi menjadi jangkar stabilitas regional. Dengan mengamankan sektor energi dan pangan secara simultan, Indonesia sedang membangun fondasi bagi kemandirian absolut. Ketahanan yang ditunjukkan hari ini adalah bukti bahwa transisi menuju swasembada energi bukan sekadar jargon kampanye, melainkan target yang sedang dieksekusi dengan presisi militer. Dalam 2 tahun ke depan, kontras antara Indonesia dan Malaysia akan semakin tajam. Indonesia diprediksi akan menjadi tujuan utama investasi asing yang mencari stabilitas harga energi, sementara Malaysia kemungkinan harus melalui periode restrukturisasi ekonomi yang menyakitkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Jika tren diplomasi energi Prabowo terus berlanjut, Indonesia akan memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat di G20 dan forum internasional lainnya sebagai negara yang berhasil menjinakkan krisis global dengan kekuatan domestik. Kita akan melihat Indonesia tidak lagi mengikuti harga pasar dunia, tetapi mulai ikut menentukan arah kebijakan energi di kawasan. Pada akhirnya, di tengah badai global yang tak kenal ampun, dunia akan selalu ingat satu hal. Retorika mungkin bisa memenangkan pemilu, tetapi hanya aksi nyata dan strategi senyap yang bisa menyalakan lampu di rumah rakyat dan menjaga mesin ekonomi tetap berputar. Sementara tetangga kita masih sibuk mencari jawaban di tengah antrean panjang, Indonesia sudah bergerak jauh ke depan untuk mengamankan masa depan.